Halo semuanya, selamat datang di channel Ayo Belajar bersama saya, Vladiana Elvira Nahak SSI, beserta Latsar CPNS Kabupaten Malaka, Angkatan 225, Gelombang 5, tahun 2023. Di sini saya akan membagikan video mengenai keselamatan kerja di laboratorium IPA. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Yuk, tonton sampai habis ya. Sebelum kita lanjut videonya, mohon bantuan support channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Pertama, hal-hal yang akan kita ulas pada video ini yaitu 1. Apa itu keselamatan laboratorium? 2. Apa bahaya yang terjadi saat bekerja di laboratorium? 3. Tujuan penerapan keselamatan kerja di laboratorium. Dan yang keempat, hal-hal yang harus diperhatikan agar aman saat bekerja di laboratorium IPA. Kita masuk pada pembahasan pertama. Apa itu keselamatan kerja di laboratorium? Keselamatan kerja laboratorium merupakan keadaan terbaik dalam bekerja di tempat yang dilengkapi peralatan untuk mengadakan percobaan atau eksperimen. Kedua, apa sih bahaya yang terjadi saat kita bekerja di laboratorium? 1. Sengatan listrik. Sengatan listrik adalah salah satu bahaya yang sering terjadi saat bekerja di laboratorium. Hal ini disebabkan karena kontak langsung antara kulit dengan sumber aliran listrik. Dan apabila tangan kita dalam keadaan basah, maka sebaiknya kita hindari untuk menyentuh peralatan yang berhubungan dengan listrik ya teman-teman. Yang kedua adalah kebakaran. Yang ketiga, luka akibat kena pecahan kaca. Yang keempat, iritasi pada kulit karena terkena zat kimia. Dan yang kelima, ledakan akibat penggunaan zat kimia reaktif. Seperti ledakan yang terjadi di negara Cina. Cina mengalami ledakan besar yang mengakibatkan lebih dari 64 orang meninggal dunia dan 600 orang mengalami luka-luka. Ledakan terjadi akibat perusahaan yang melanggar aturan keselamatan kerja dengan memproduksi lebih dari 30 jenis kimia organik yang beberapa di antaranya bahan mudah meledak. Kebakaran pabrik juga terjadi di Indonesia, yaitu pabrik kimia. Terjadi pada tahun 2019, sekitar 30 orang pegawainya tewas. Penyebabnya adalah perusahaan ini tidak memiliki izin dan tidak menggunakan standar operasional dalam menggunakan bahan-bahan kimia. Bahkan, para pekerjanya sendiri minim pengetahuan mengenai bahaya bahan kimia dan alat pelindung diri yang harus kita gunakan. Seperti yang telah kita dengarkan dari slide sebelumnya, pentingnya bagi kita semua meningkatkan pemahaman keselamatan kerja agar mengurangi risiko kecelakaan kerja di laboratorium. Tujuan penerapan keselamatan kerja di laboratorium yaitu 1. Melindungi praktikan. 2. Menjamin keselamatan. 3. Menjamin sumber produksi. 4. Mengurangi kecelakaan. 5. Memberikan pertolongan pertama. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan agar kita aman saat bekerja di laboratorium yaitu 1. Ikuti semua petunjuk yang telah dituliskan dengan tepat dalam melakukan praktikum. 2.
lakukan praktikum yang telah diizinkan guru. Jika mengalami kesulitan, selalu bertanya dan meminta bantuan kepada guru atau petugas laboratorium. Ketiga, lindungi diri Anda dengan menggunakan 1. Gunakan kacamata safety untuk melindungi Anda saat bekerja menggunakan zat yang berbahaya. 2. Gunakan masker agar tidak terhirup zat kimia dan gas berbahaya yang terbentuk saat melakukan percobaan praktikum. 3. Gunakan sarung tangan untuk melindungi tangan saat mengambil bahan kimia yang berbahaya. Selain itu, lindungi juga kaki Anda dengan menggunakan kaos kaki dan sepatu. Dan yang terakhir, selalu gunakan jas laboratorium untuk melindungi pakaian dan tubuh kita dari zat tertentu yang berbahaya saat melakukan percobaan praktikum. Yuk, selanjutnya mari kita lanjutkan hal-hal yang harus diperhatikan agar kita bekerja di laboratorium berjalan dengan aman, yaitu hati-hati untuk tidak menumpahkan zat-zat kimia di ruangan laboratorium. Jika ada zat-zat kimia yang tumpah, ayo segera tanyakan pada gurumu atau pegawai laboratorium mengenai prosedur untuk membersihkan tumpahan larutan tersebut. Yang kelima, hindari mencampurkan zat-zat kimia berbeda tanpa bertanya atau perintah dari guru. 6. Cuci tangan Anda sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium. 7. Dilarang atau jangan makan dan minum di dalam ruangan laboratorium. 8. Jangan lupa ya, bersihkan meja kerja setelah melakukan praktikum dan letakkan kembali alat-alat yang digunakan pada tempat semula. 9. Pastikan tangan Anda selalu kering saat memasang kabel agar terhindar dari sengatan listrik. 10. Jangan menghubungkan banyak peralatan listrik pada stop kontak. Teman-teman, ayo belajar. Ingat ya, selalu utamakan keselamatan Anda saat bekerja di ruangan laboratorium. Teman-teman semuanya, terima kasih ya yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi untuk menyaksikan video-video terbaru penting lainnya dari channel YouTube Ayo Belajar bersama Ira Nahak. Sampai jumpa di channel berikutnya. Bye.